Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 1 bait 1 dan 2 serta prosesi masuk. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pada minggu ke-6 sesudah Pentakosta dan terkait 39 tahun Pelkat PKB, kita dibimbing oleh sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur kepadanya. Sungguh pantaslah Bapa Maha Kuasa, sungguh pantaslah kini dan abadi, dan dimanapun bersyukur padamu. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan,
kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharurilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, titipkan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat Roma pasal 5 ayat 17. Surat Roma pasal 5 ayat 17 yang menyatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ketika
kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan dan arahkan hati kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsara. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami akan membaca Alkitab dan kami juga mau merenungkannya. Biarlah dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan mendalami kekayaannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, amin, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus 1 ayatnya pertama sampai dengan ke-9. Surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9.
yang menyatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan berbahagia, hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh syukur, karena pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli tepatnya, bagaimana GPB secara sinodal merayakan syukur atas pertambahan usia dari Pelkat PKB. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang pertambahan usia Pelkat PKB terkait dengan pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, maka yang menjadi perenungan kita adalah apa yang kita mau syukuri kepada Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama memang kita patut bersyukur atas pencapaian-pencapaian yang diperoleh, baik itu dalam konteks institusi maupun dalam konteks personal pribadi dari kaum Bapak itu sendiri. Hanya saja Bapak saudara, pertanyaannya, apakah mensyukuri pencapaian-pencapaian itu sudah cukup? Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait dengan itu maka berdasarkan surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, bagaimana kita dituntun untuk memaknai syukur yang kita rayakan pada saat ini. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kerangka itu, bahwa keberadaan Pelkat PKB di GPIB, sekali lagi itu adalah wadah di mana kaum Bapak di GPIB itu dapat menyalurkan
talenta-talenta atau karunia-karunia yang Allah anugerahkan itu dikaryakan di dalam pelayanan gereja, dipersembahkan, diabdikan di dalam pelayanan gereja. Kalau di dalam Pelkat PKB yang adalah persekutuan kaum bapa, maka yang harus kita pahami pertama-tama, istilah persekutuan itu sendiri harus menjadi jelas, tentunya dalam hal ini sebagai kaum bapa. Ketika kita bicara tentang persekutuan, Bapak Saudara, di dalam bacaan kita bagaimana Paulus menyapa jemaat di Korintus itu sebagai jemaat Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin dikatakan Paulus tentang jemaat Tuhan? Terkait dengan itu, Bapak Saudara, bahwa pertama-tama Paulus ingin mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya, dalam hal ini tentu yang menaklukkan dirinya kepada Kristus, itu bukan datang begitu saja, tetapi sesungguhnya bahwa kita terhimpun sebagai milik Kristus itu karena berita Injil. Dengan demikian Bapak Saudara, bahwa kalau dikatakan bahwa kita dipanggil dan menjadi milik Kristus, itu berarti bahwa kita juga adalah milik Allah. Dan kalau bicara tentang istilah jemaat Tuhan, atau dikatakan oleh Paulus jemaat Allah di Korintus, sebenarnya istilah ini bukan istilah baru yang ada di Perjanjian Baru, tetapi istilah ini sebenarnya sudah berkumandang sejak Perjanjian Lama. Kalau kita mau bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 16 dan Ulangan pasal 23 ayat 1 dan seterusnya, maka di dalam Perjanjian Lama khususnya berbahasa Yunani atau Septuaginta, bahwa di sana mau dikatakan bahwa dalam rumusan di dalam sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi, di sana ada rumusan dalam tata ibadah mereka bahwa mereka merindukan kedamaian di tempat ini dan kedamaian di seluruh tanah Israel. Itu rumusan tata ibadah atau ibadah dalam sinagoge orang Yahudi. Artinya Bapak Saudara, bahwa yang digunakan dalam kitab Ulangan tadi itu sebenarnya bukan di sana tidak dipakai sinagoge tapi eklesia. Jadi orang-orang yang dikumpulkan. Oleh sebab itu mereka dikumpulkan supaya ada damai, dan ada damai di seluruh tanah Israel. Itulah dalam rumusan di sinagoge. Dan agaknya Paulus menyerap hal ini ketika dia berbicara tentang jemaat Allah yang terkumpul. Artinya Bapak Saudara, yang disebut jemaat Allah itu adalah mereka yang terkumpul dalam ibadah. Itulah jemaat Allah yang ingin dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang kedua. Jadi bukan sekedar sapaan, tetapi ketika Paulus mengatakan tentang itu atau di dalam salamnya ini, salam Paulus ini bukan salam basa-basi Bapak Ibu Saudara, tetapi justru di dalam sapaan Paulus ini, dalam salamnya ini justru menggambarkan paling tidak ada persoalan di dalam Korintus.
Itu sebabnya dia pertama-tama singgung tentang jemaat Allah atau jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, yang ingin dikatakan oleh Paulus di dalam sapaan ini, bahwa yang disebut jemaat Allah adalah mereka yang beribadah. Dan kemudian dari apa yang diserap oleh Paulus terhadap ibadah atau liturgi di dalam sinagoge tadi, sesungguhnya itulah yang menjadi harapan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh karenanya, Bapak Saudara, di ayat yang ketiga dia katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, ini bukan kata-kata kosong, tetapi justru di sana menjadi tujuan Paulus menyapa jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus itu adalah menjadi jemaat yang beribadah dan menciptakan, memelihara kedamaian. Dan agaknya Paulus mendengar persoalan apa yang ada di Korintus, dan kita sebagai pembaca surat 1 Korintus ini pasti memahami apa yang terjadi di Korintus, bahwa di Korintus jemaat ini terpecah-pecah. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas. Jadi di awal suratnya ini menjadi tujuan dari surat Paulus ini adalah agar jemaat di Korintus beribadah dan menciptakan damai. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti kalau kita bicara tentang persekutuan, itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang disatukan, dipersatukan, dikumpulkan untuk beribadah kepada Allah oleh karena kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang mati, yang bangkit. Dan bagi Paulus, Bapak Saudara, bagi orang yang percaya, maka kematian, kebangkitan Kristus yang memberikan pengampunan dan penyelamatan itu adalah kekayaan. Itu sebabnya Paulus juga menyinggungnya di dalam ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jadi oleh karena penyelamatan Kristus, setiap orang yang menaklukkan dirinya kepadanya, maka dia adalah orang yang kaya, kata Paulus. Jadi kamu sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Dalam hal ini Bapak Saudara, dia tidak bicara sama sekali tentang materi, tetapi pengampunan, keselamatan dari Kristus itu adalah kekayaan yang harus dipertahankan, yang harus dipelihara baik-baik. Sekali lagi Bapak Saudara, karena bicara tentang pengampunan dan penyelamatan tidak ada di tempat yang lain kecuali di dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan itu adalah kekayaan. Dan terkait dengan itu Bapak Saudara, maka di dalam persekutuan sesungguhnya orang yang percaya dia selalu ada di dalam persekutuannya dengan Kristus. Itu Bapak Saudara. Jadi sekali lagi ketika kita bicara tentang persekutuan berdasarkan 1 Korintus 1 ini, berarti kita selalu ada di dalam persekutuan di dalam Kristus. Itu sebabnya jemaat Allah adalah jemaat yang beribadah. Jemaat yang beribadah adalah jemaat yang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Dan di dalam persekutuan Kristus itulah kita diperkaya. Diperkaya dengan berbagai karunia-karunia roh. Itu kita bisa baca secara jelas. Paulus bicara tentang itu pada pasal 12 dan pasalnya yang ke-14, Bapak Saudara. Dia berbicara tentang kekayaan di dalam roh. Jadi sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang persekutuan,
bicara tentang jemaat Allah yang beribadah, jemaat Allah yang selalu bersekutu di dalam Kristus dan di dalamnya ada kedamaian. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir Paulus katakan dia bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Sekali lagi Bapak Saudara, apa yang disyukuri Paulus kepada Allah? Apakah dia mensyukuri keberadaan jemaat Korintus? Atau apa yang dia mau syukuri? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mau disyukuri oleh Paulus kepada Allah adalah bukan semata-mata keberadaan jemaat Korintus itu, tetapi dia mensyukuri Paulus dalam hal ini adalah dia mau bicara tentang salib Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang menebus setiap orang yang percaya. Dan menurut Paulus, kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena tindakan dan karya Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang disyukuri oleh Paulus adalah sekalipun kamu tidak setia, tapi Allah tetap setia kepada kita. Aku bersyukur kepada Allah yang setia. Dan kehadiran Allah, kasih karunia yang tetap itu, itulah yang membawa setiap orang hidup di dalam damai sejahtera Allah. Jadi kembali Bapak Saudara, dalam kerangka kita memperingati 39 tahun Pelkat PKB, maka inilah yang menjadi perenungan bagi PKB di dalam melanjutkan karya baik secara institusi maupun dalam personalnya, pribadi lepas pribadi kaum bapa. Yang pertama-tama sekali lagi, bahwa kaum bapak diingatkan tentang persekutuan itu sendiri. Bapak-bapak juga adalah jemaat yang adalah milik Allah. Tapi di sana ada panggilan sebagai jemaat Allah, seharusnya kita adalah orang-orang yang beribadah. Kita seharusnya setia dalam ibadah-ibadah kita. Karena ibadah-ibadah atau melalui ibadah-ibadah itu kita diperkaya. Jadi, yang kita mau syukuri pada saat ini adalah bagaimana bahwa Allah tetap setia, baik terhadap gerejanya, baik terhadap kehidupan kaum bapak masing-masing. Tetapi dalam syukur ini bagaimana menjadi tantangan buat kita untuk merespon kesetiaan Allah. Tentunya Bapak Saudara, kita akan setia kepada Allah ketika kita memahami tentang persekutuan itu tadi. Sebagai jemaat Allah, sebagai milik Allah, bahwa kita disebut sebagai milik Allah karena kita ada dalam ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua Bapak Saudara, apa yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu adalah tidak terjadinya perpecahan dalam tubuh jemaat itu sendiri. Dan oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kaum bapak adalah bagaimana kaum bapak memainkan peran yang mempersatukan. Sekali lagi, bukan memisahkan, mempersatukan. Menjadi agen perdamaian, menjadi agen kedamaian dimanapun kaum bapak berada. Sekali lagi, baik sebagai institusi maupun dalam konteks personal. Keberadaan kaum bapak dipanggil oleh Allah juga untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah dimanapun berada. Baik di dalam rumah tangga,
Bagaimana kaum bapa menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan istri dan anak-anak. Kalau kaum bapa dalam konteks institusi dia adalah top down, maka bagaimana kaum bapa menjadi teladan di dalam kerangka damai sejahtera Allah? Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya kaum bapak, sekali lagi kita hari ini diingatkan tentang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau menyatukan diri, mempersekutukan diri dengan Kristus, sehingga Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya kaum bapak, sekali lagi, bagaimana kita menjadi pemimpin yang beribadah, kita menjadi pemimpin yang membawa damai sejahtera Allah. Dan ketika itu kita melakukannya, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah. Bukan saja karena Dia setia kepada kita, tapi karena kita juga menyatakan kita juga mau setia kepada Allah di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian kalau kita mau merenungkan baik-baik surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini, maka pastilah tidak ada lagi istilah PKB persekutuan kurang banyak, tetapi menjadi persekutuan yang selalu setia kepada Allah dan menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah persekutuan dalam keluarga. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkait bahwa persekutuan itu adalah jemaat Allah, maka sesungguhnya Paulus juga ingin bicara tentang gereja. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali bicara jemaat Allah, lalu kita bandingkan dengan berbicara tentang gereja, yang seringkali kita dengar bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan seterusnya, banyak lagi istilah-istilah yang dipakai sebagai gereja atau jemaat Allah. Tetapi paling tidak hari ini Bapak Saudara kita juga mau memahami gereja sebagai keluarga. Di dalam keluarga, senakal-nakalnya anak-anak kita, dalam keluarga yang sehat, dia tidak akan pernah mengusir anaknya. Sekali lagi, senakal-nakal anaknya, dalam keluarga yang sehat, dia tidak akan pernah mengusir anaknya. Seorang bapak atau seorang ibu sebagai keluarga, dia pasti justru menguatkan anak-anaknya yang lemah, justru meluruskan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan keluarganya. Sekali lagi, itulah keluarga yang sehat, di mana di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya dipenuhi dengan dorongan-dorongan semangat untuk maju. Dan oleh karena itu Bapak Saudara, khususnya kaum bapak, bagaimana kaum bapak membina kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi gereja juga seharusnya menampakkan hubungan relasi bagaikan keluarga. Setiap orang di dalam gereja dikasih oleh Allah kasih karunia. Setiap orang diberikan karunia-karunia, talenta-talenta yang dari Allah. Tetapi setiap karunia, setiap talenta bukan untuk menjadi sesuatu yang disombongkan satu terhadap yang lain.
Tapi yang Allah mau adalah setiap karunia, setiap talenta itu dipersatukan, sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika itu disalahgunakan hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, maka yang akan hadir atau lahir adalah kekacauan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Tapi kalau gereja di dalamnya menjiwai sebagai keluarga, itu sebabnya Bapak Saudara dalam pembinaan di GPIB ada pelkat PA sampai PKLU. Bukankah ini gambaran sebagai keluarga? Jadi sekaligus hari ini kita diajak untuk bagaimana kita memahami relasi kita dalam persekutuan gereja Tuhan ini. Sekali lagi Paulus juga menginginkan bahwa kita menjadi keluarga yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan damai, yang selalu bersekutu dengan Kristus. Jadi kaum bapak ditantang dalam hal ini bagaimana? Sekali lagi kaum bapak sebagai pionir dalam rumah tangga, membina kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, membina kehidupan keluarga yang penuh dengan pengampunan, sehingga sekali lagi di dalamnya ada damai sejahtera Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang mau kita syukuri bersama dengan kaum bapak. Sekali lagi, karena Allah setia adanya. Dan sekali lagi, kita juga dituntut untuk setia kepada Allah sebagai milik Allah di dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sekarang jemaat dipersilakan untuk berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, sungguh kami patut bersyukur kepadamu atas topangan penyertaan terhadap pelkat PKB di dalam kiprah menghadirkan dirinya dalam pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat-tingkat lokal. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa mengingat pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh sebagai dasar
ucapan syukur kami bahwa itu tidaklah cukup sebagai syukur kami, tapi firman-Mu melalui Paulus kami diingatkan bahwa yang paling mendasar yang harus kami syukuri kepadamu adalah karena kami telah mendapatkan pengampunan, kami telah mendapatkan keselamatan oleh salib Kristus. Karena kami oleh Kristus, maka kami menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan yang setia terhadap kami. Setia di dalam menopang, setia di dalam menyertai kiprah secara khusus Pelkat PKB sampai saat ini. Oleh karenanya di tengah syukur ini, bagaimana kami sebagai kaum Bapa menyadari akan persekutuan diri kami sebagai kaum Bapa dengan Kristus. Oleh karenanya ya Tuhan ya Bapa, biarlah melalui syukur ini kami menyandarkan diri kami kepadamu sebagai seorang bapa, sebagai kepala rumah tangga, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sebagai agen kedamaian, perdamaian, bahkan menghadirkan damai sejahtera, baik di dalam persekutuan gereja secara luas, maupun di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini mendorong kami menyikapi, mensyukuri secara mendalam atas atas usia yang boleh bertambah dalam ke-39 tahun perjalanan Pelkat PKB. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan untuk kelanjutan perjalanan Pelkat PKB. Biarlah kiranya Pelkat PKB semakin menancapkan eksistensinya di dalam pelayanan gereja, khususnya bagaimana PKB sungguh terlibat di dalam menopang perjalanan pelayanan di gereja, bahkan juga di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan tantangan-tantangan di hari esok yang akan kami hadapi sebagai kaum Bapa. Maka biarlah dengan keinginan kami untuk setia kepada Tuhan, maka semuanya itu akan kami jalani, akan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga sekali lagi ya Tuhan ya Bapa, kami sebagai kaum Bapa sungguh-sungguh menyatakan diri di dalam tata layan gereja, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kepala rumah tangga. Ya Tuhan yang Bapa, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kaum Bapa di muka bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai kaum Bapa di muka bumi ini, agar kaum Bapa tidak mengandalkan keberadaannya sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga, sehingga kaum Bapa dapat bertindak secara sewenang-wenang terhadap keluarga. Tapi biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada seluruh kaum Bapa di muka bumi ini, agar di dalam kehidupan keluarga mereka juga penuh dengan kedamaian. Bahkan peranan kaum Bapa di tengah-tengah pembangunan bangsa, biarlah kiranya melalui hikmat yang daripadamu, maka para kaum Bapa pun mampu untuk secara optimal mengeksplor potensi-potensi dan karunia-karunia yang ada, sehingga dengan demikian maka pembangunan bangsa dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada kedamaian dan damai sejahtera. Untuk itu kami berdoa untuk seluruh kaum Bapa yang ada di muka bumi ini di dalam pimpinan dan penyertaan. Kami berdoa Tuhan Bapa untuk
pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini dengan kebijakan-kebijakan terhadap situasi yang dihadapi masing-masing. Tapi secara umum pada saat ini semua menghadapi COVID-19 ini. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan pemerintah di segala bangsa ke dalam pimpinan-Mu, sehingga para pemimpin bangsa-bangsa ini dengan penuh hikmat di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap masyarakatnya, sehingga masyarakatnya juga merasakan damai sejahtera. Demikian secara khusus bagi bangsa kami, biarlah Engkau juga menyertai pemerintah kami di tingkat pusat maupun sampai di pelosok-pelosok. Di dalam pimpinan-Mu, maka mereka akan bekerja dengan baik. Mereka akan memikirkan kehidupan masyarakatnya. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan pemerintah kami, khususnya di dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, banyak mereka yang juga tidak bertanggung jawab di dalam kebijakan terhadap COVID-19 ini, bahwa prosedur di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini itu dijadikan ladang bisnis, sehingga ya Tuhan ya Bapa, masyarakat yang seharusnya memperoleh kesehatan dengan dana yang terjangkau, tapi oleh karena bisnis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau oknum tertentu, kiranya Tuhan Bapa Engkau berkenan untuk memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga terpanggil bukan hanya untuk memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan rehabilitasi masyarakat. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan pergumulan juga terkait COVID-19 ini kepada penyertaan dan hikmat yang dari Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, terkait dengan itu kami juga mau mendoakan rencana-rencana kami untuk beribadah kembali di gedung gereja ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, bahkan juga dalam upaya untuk mendapatkan izin dari pemerintah kota Semarang ini, kiranya semuanya itu Tuhan Bapa Engkau lancarkan, sehingga kerinduan warga jemaat untuk beribadah di gedung gereja ini juga dapat kembali berjalan seperti sedia kala, walaupun dengan tatanan yang baru. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk rencana-rencana dari jemaat ini, khususnya pada hari Minggu tanggal 12 presbiter akan melakukan sidang majelis jemaat untuk memikirkan strategis pelayanan yang ada di jemaat ini. Bahkan di dalam sidang itu nantinya juga akan dilaksanakan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami, sehingga sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan selain berbicara tentang strategis pelayanan, juga pemilihan, biarlah semuanya itu berjalan dengan baik. Oleh karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada masing-masing presbiter yang ada yang akan bersidang, sehingga biarlah semuanya itu berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami juga mau menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya juga Tuhan menopang mereka agar mereka juga dikuatkan di dalam menghadapi situasinya pada saat ini. Demikian mereka yang sedang berduka, Ibu Joyce yang sedang berduka, bahkan masih banyak juga mereka yang kesusahan menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya yang tidak terkatakan, tidak terucapkan. Kiranya juga Tuhan menolong mereka dan Tuhan menguatkan mereka. Demikian juga para janda dan duda yang ada di tengah persekutuan kami, biarlah Tuhan menguatkan mereka juga di dalam menghadapi hari-hari juga masa depan mereka. Demikian juga kaum lansia, ya Tuhan yang Bapa, dalam kehidupan mereka,
Biarlah terus Engkau berikan semangat, harapan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu menikmati kehidupan yang mereka jalani di masa tua mereka saat ini. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun baik kelahiran maupun dalam perkawinan. Biarlah Tuhan, syukur mereka berkenan di hadapan-Mu dan Kau terus memberkati, menguatkan mereka untuk mengisi hari-hari atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada mereka baik dalam kelahiran maupun dalam perkawinan. Akhirnya Tuhan Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami dengan segala pergumulan yang ada dalam pekerjaan oleh karena situasi COVID-19 ini. Tuhan Bapa, itu sungguh sangat berdampak kepada kami, tapi kami tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu karena kami percaya bahwa berkat-berkat itu datangnya daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan dan kebutuhan anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, anak-anak kami yang sedang mencari pendamping hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada mereka semua, agar di dalam hikmat yang dari Tuhan maka anak-anak kami dimampukan kelak untuk memperoleh kebahagiaannya masing-masing. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan rumah tangga keluarga kami ke dalam pimpinan dan bimbingan-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah bertugas pada saat ini dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan berkati dari tingkat presbiter yang bertugas, kantoria, bahkan organis, juga kameramen, juga soundman. Biarlah pelayanan mereka juga menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Bapa, biarlah apa yang tidak terkatakan Engkau menggenapi dan Engkau menyempurnakannya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari dari tanganmu tanganmu sendirilah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi jemaat sepanjang minggu tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur hari ulang tahun, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai gereja memberkati saudara dan keluarga. Yang kedua, sidang majelis jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli, pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Mohon kehadiran semua anggota presbiter. Ketiga, peneguhan sidi baru. Sebagaimana diwartakan dalam warta Jumat minggu lalu, bahwa peneguhan sidi baru akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli. Namun karena satu dan lain hal, peneguhan sidi baru ini pelaksanaannya ditunda. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang keempat, informasi berikutnya mengenai status diberhentikannya seluruh kegiatan ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, ibadah keluarga, ibadah atau kegiatan unit misioner, rapat-rapat latihan paduan suara atau vokal group, pertemuan-pertemuan di GPIB Jemaat Immanuel Semarang masih menunggu perkembangan serta instruksi baik dari pemerintah maupun dari Majelis Sinode GPIB. Tetap memberlakukan social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat secara online. Video yang dikirim melalui WhatsApp dan YouTube. Jemaat Tuhan, ibadah hari Minggu di gedung gereja direncanakan dimulai pada tanggal 19 Juli dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Nah, saat ini Majelis Jemaat sedang menunggu izin penyelenggaraan ibadah Minggu dari gugus tugas COVID Kota Semarang. Kami menginformasikan bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 136.0014436403 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipahsulta, atau dapat langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Demikian warta Jemaat minggu ini. Informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta Jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan
lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, harapan aku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.